teman-teman, saat ini saya sedang berada di Teluk Wong Sakti yang terletak di Desa Biku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Oleh sebab itu, Teluk Wong Sakti kerap disebut Teluk Wong Sakti Merangin. Tempat ini memiliki cerita sejarahnya yang membuat banyak orang datang untuk melihat tempat bersejarah tersebut. Konon katanya, dahulu kala, sebelum tempat tersebut memiliki nama Teluk Wong Sakti, tempat itu hanyalah hutan terbengkalai yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari sungai yang pastinya terdapat ikan di sana, dan hutan yang bisa dijadikan kayu bakar, dan membangun rumah. Dahulu kala, di sebuah permukiman di Launan Indrapura, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang bersaudara, seibu dan seayah, dan 1 orang saudara angkat yang merupakan keturunan Lebah Satu. Yang tertua laki-laki bernama Patih Keris Simalin Saman, dan yang kedua laki-laki bernama Said Biti, dan 3 adik perempuan bernama Putri Ratih Lailo Beruji, Putri Ratih Lailo Majunah, dan Putri Ratih Lailo Menjani. Suatu ketika, terdengarlah berita bahwa ada rombongan serdadu dari kerajaan Sriwijaya yang ingin mendatangi Bulat Dusun Kalong Kabut. Namun, kedatangan serdadu itu sudah diketahui oleh Patih Keris Simalin Saman dan Said Biti. Melihat kedatangan Said Biti, mengajak Patih Keris Simalin Saman untuk segera pulang karena di rumah mereka hanya ada adik perempuannya saja. Dari kejauhan, Said Biti melihat perahu serdadu itu mendarat di persimpangan ujung Tanjung, tak jauh dari lokasi pendaratan. Di sisi lain, Putri Ratih Lailo sedang menenun di atas sebuah batu besar. Pada saat asik menenun, Putri Ratih Lailo mendengar teriakan 2 adiknya yang hendak dibawa ke kerajaan Sriwijaya. Mendengar itu, ia pun segera pergi dengan membawa senjata. Ia pun langsung pergi bertemu pemimpin serdadu, yaitu Mendari Kuning, sehingga terjadilah pertempuran. Pada saat pertempuran, Putri Ratih Lailo terkena sambatan pedang dari Mendari Kuning, namun tidak terluka. Melihat kejadian itu, Mendari menyuruh anak buahnya untuk mundur, karena yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Akhirnya, Mendari mundur dari dusun. Said Biti dan Patih Keris datang dan bercerita bahwa adiknya baru saja bertempur melawan kerajaan Sriwijaya. Mendengar kabar itu, akhirnya Patih Keris dan Said Biti mengajak adiknya mengajar serdadu yang sedang beristirahat. Ketika Patih Keris ingin menyerang, dicegah oleh Said Biti dikarenakan hari mulai gelap dan menyarankan penyerangan dilaksanakan esok hari. Pada keesokan harinya, penyerangan langsung dilakukan oleh Putri Ratih Lailo Beruji. Penyerangan itu banyak memakan korban. Serdadu satu-satunya pemimpin yang masih hidup ialah Mendari Kuning, dan pada akhirnya terjadilah sumpah. Sumpah yang dilakukan oleh Mendari Kuning adalah untuk tidak menyerang lagi hingga anak cucunya kelak, dan tidak akan ada yang menginjakkan kakinya lagi di kampung nan hilang itu yang terletak di Teluk Wong Sakti, Merangin, Jambi, Indonesia. Dan konon sempat diyakini bahwa keturunan daerah Sriwijaya yang menginjakkan kakinya di Teluk Wong Sakti akan terkena musibah, baik ditelan arus air Batang Merangin maupun musibah lainnya. Sedangkan Putri Ratih Lailo Beruji menjadi terkenal namanya sebagai putri yang hebat dan kebal terhadap semua jenis senjata tajam.